Salam diaspora untuk masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia yang berada di seluruh dunia. Saya Dr. Norman Zainal. Saya adalah kepala keluarga dengan 1 istri dan 2 anak yang sudah almarhum. Saya adalah tenaga profesional di bidang medis. Saya adalah spesialis di bidang ortopedi dan traumatologi, khususnya di bidang spinal surgery dan artroplasti. Dan di sisi lain, saya adalah akademisi. Saya adalah staf pengajar di Pascasarjana Universitas Mustopo Beragama. Saya doktor di bidang manajemen bisnis, lulusan Universitas Padjadjaran. Kemudian saya juga doktor di bidang ilmu medis saya sendiri, ortopedi dan traumatologi, yang saya selesaikan tahun 2009 di Universitas Padjadjaran. Di samping itu saya juga saat ini dalam posisi kandidat doktor ilmu tafsir di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian saya juga adalah pekerja dan sangat tertarik dengan kehidupan pekerja karena saya adalah mantan ketua Serikat Pekerja. Seperti tadi di bidang pendidikan, saya sebetulnya juga mantan ketua Yayasan Pendidikan di Pertamedika yang mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan. Kemudian pekerjaan saya juga adalah periset. Saya adalah inisiator dan ketua dari organisasi anak dari Perkumpulan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia yang kita beri nama IOTRS, Indonesian Orthopedic and Traumatology Research Society, yang beranggotakan para profesor dan doktor di bidang keilmuan ortopedi. Dengan proyek saya saat ini adalah kita melaunching yang namanya ProRiknas, program rekayasa implan generik nasional, yang kita harapkan dari riset asli Indonesia dengan kita sendiri mendesain implan di bidang ortopedi, nantinya itu akan melahirkan implan-implan dengan harga murah, tentunya memerlukan dukungan pemerintah. Kemudian di sisi lain saya adalah juga pada tahun-tahun terakhir sering diminta bicara menjadi narasumber dan motivator untuk hal-hal yang bersifat leadership dan kebangsaan. Karena saya adalah alumni dari pendidikan PPRA Lemhanas Angkatan 56 tahun 2017 yang lalu. Dan terakhir mungkin sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat semua di diaspora internasional, saya juga adalah perantau, tapi perantau lokal. Dari aslinya saya di Padang, merantau ke Jakarta dan sekolah di Bandung. Ini relawan, jadi di setiap bencana di Indonesia, mulai sejak zaman mahasiswa sampai saya sudah menjadi spesialis, itu kita insya Allah hadir di setiap penanggulangan bencana, mulai dari tsunami Aceh, saya sudah berada di sana pada hari ketiga, kemudian gempa Sumatera Barat, kita mengaktifkan rumah sakit M. Jamil di sana dan rumah sakit Angkatan Darat di sana untuk melakukan tindakan-tindakan upaya pengobatan kuratif dalam bentuk operasi-operasi ortopedi di sana. Dan di semua bencana kita hadir di situ dan jiwa saya memang menjadi relawan. Jadi saya mendapatkan di sana kepuasan dan batin saya puas bisa menolong sesama dan saya merasa dosa saya sedikit berkurang. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk selalu memiliki dosa dan kelemahan. Jadi insya Allah bencana di Indonesia bisa kita mitigasi, dan kalaupun ada kejadian-kejadian, saya dan teman-teman siap hadir di lapangan membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Menjadi caleg sebetulnya termotivasi ketika saya mengikuti pendidikan di Lemhanas. Karena di situ kita diajari histori dari kebangsaan ini, di mana peranan dokter saat menginisiasi, mulai dari adanya Stovia, Budi Utomo, yang mengawali timbulnya ide kebangsaan Indonesia, sampai merdeka itu banyak sekali peranan dokter di dalamnya. Tapi belakangan terakhir para dokter hanya diarahkan memegang posisi pekerjaan rutin sebagai dokter medis, sehingga tidak banyak
peranan dokter di dalam kebangsaan pada dekade-dekade terakhir. Sehingga saya melihat dengan kondisi banyaknya permasalahan negara saat ini, saya merasa dokter harus kembali ikut menjadi politisi. Jadi singkatnya saya sebut sebagai politisi dokter Indonesia harus reborn, hidup kembali, lahir kembali. Kemudian daerah pemilihan 2, DKI 2 yang sasarannya adalah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya tertarik memilih daerah ini karena apa? Karena tantangannya sangat-sangat spesifik, sangat hebat, dan saya suka tantangan. Dapil 2 ini sangat kita pahami bahwa warga pemilihnya adalah warga yang sangat-sangat berpendidikan tinggi. Di samping berpendidikan tinggi, pengalaman kehidupannya melihat negara maju di berbagai belahan dunia itu sangat-sangat hebat. Kenapa? Mereka hidup di luar sana, sangat merasakan baik buruknya di sebuah negara, dan itu adalah modal yang sangat besar untuk membangun negara ini. Di sisi lain, kemampuan saya selama ini dengan sesuai profil saya tadi, saya merasa modal saya untuk membangun negara atau modal saya untuk menarik minat dari pemilih semua hanya adalah akal pikiran, adalah ide, dan itu semuanya menyasar kepada pemilih rasional. Jadi singkatnya, pemilih di Dapil 2 Jakarta ini merupakan pemilih rasional terbesar, pemilih rasional terkemuka di Indonesia, dan menjadi barometer untuk tujuan-tujuan demokrasi. Jadi singkatnya, motivasi terbesar untuk menjadi caleg adalah secara historis peranan dokter Indonesia itu dalam perpolitikan makin hari makin kurang, sementara penyakit bangsa makin banyak. Pengelolaan makin banyak, koruptor makin banyak, kemudian pengalihan isu dan segala macam, sehingga sangat kredit. Dan inilah saatnya para dokter turun untuk memperbaiki, mengobati bangsa Indonesia yang sedang sakit ini. Jadi cukup beralasan kalau saya bilang bahwa bangkitlah Indonesia, bangkitlah dokter Indonesia dalam sebuah kata. Dokter politisi Indonesia bangkit kembali. Indonesian Doctors Politician Reborn. Mengenai isu kewarganegaraan ini sebetulnya isu penting, apalagi buat masyarakat diaspora kita di luar negeri. Ini sangat berpengaruh terhadap rasa kebangsaan, rasa ingin berpartisipasi membangun, kemudian terpengaruh dengan akar budaya, dan juga sangat terpengaruh dengan perkembangan dunia internasional. Pada dasarnya secara pribadi saya sangat setuju dengan adanya dwi kewarganegaraan karena itu sangat menguntungkan buat yang bersangkutan. Namun demikian secara nasional tentu memerlukan kajian yang mendalam sehingga dwi kewarganegaraan yang akan kita bicarakan itu diharapkan melahirkan sinergi dan kolaborasi yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Dan sekaligus tentu juga diharapkan menguntungkan bagi seluruh dunia di mana diaspora Indonesia saat ini berada. Jadi kita cari win-win solutionnya. Dan barangkali itulah baik buat semua dan baik buat diaspora Indonesia. Mengenai isu TKI kita di luar negeri tersebut ya bisa kita bagi ke dalam dua grup ya, yang skill dan unskill, dengan permasalahan yang masing-masingnya tentu ada perbedaan di lapangan. Kemudian mengenai moratorium TKI, saya kok rasanya kurang sependapat ya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu diberi kebebasan
untuk melakukan usaha, untuk melakukan aktivitas di muka bumi yang disediakan Allah ini. Jadi kalau kita moratorium rasanya kita mengungkung warga kita sendiri sehingga tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk berada di luar negeri. Di samping di sisi lain bahwa tenaga kerja di luar negeri tersebut walaupun itu termasuk yang unskilled, itu akan membawa dampak yang sangat baik, kemajuan yang sangat baik yang mereka rasakan dan lakukan dan lihat di luar negeri tersebut yang akan bisa membangun Indonesia lebih baik ke depan. Jadi singkatnya saya kurang setuju kalau di moratorium. Tapi tentu saja perlu ada yang namanya negara, perlu pertimbangan-pertimbangan dari sisi pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Selain isu ekonomi dan isu kemanusiaan. Mengenai isu nasional yang sangat penting buat saya itu sebetulnya ada dua. Satu adalah mengenai revolusi industri keempat, atau bahkan sekarang di luar negeri orang udah bilang revolusi industri kelima, 4.0 ya, bahkan 5.0. Kita pahami bahwa revolusi industri keempat ini akan sangat berdampak luas dan hampir tidak bisa dihindari dalam kehidupan setiap warga negara baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, bagaimana kita menyikapi terhadap pengaruh dampak dari revolusi industri keempat ini? Itulah yang menjadi menurut saya sangat penting bagaimana pemerintah bersama masyarakat menyikapi, mempelajari, dan menjadi pemain dari perkembangan industri revolusi industri keempat ini. Jadi seperti kita pahami, setiap adanya revolusi industri tersebut selalu memiliki sisi baik dan sisi kurang baiknya. Sisi baiknya kita bisa mencapai semua segala sesuatunya secara luas dengan big data. Tapi sisi baik buruknya barangkali industri atau pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini akan punah. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti perkembangan dari revolusi industri ini. Jadi singkatnya, revolusi industri keempat ini adalah sebetulnya modal yang sangat bagus untuk mengembangkan negara ini. Dan kita harus mewaspadai semua aktivitasnya tentu diarahkan kepada kebaikan dan utuhnya negara ini dan majunya negara ini. Kemudian isu kedua yang menjadi pemikiran saya adalah mengenai pelaksanaan BPJS, terutama BPJS Kesehatan di samping BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya undang-undang yang mengharuskan seluruh warga negara ikut BPJS ini, tentu kita berharap BPJS Kesehatan ini melakukannya dengan baik. Dengan arti kata, semua program yang dilakukan layaknya harus diperbaiki untuk mencapai semua rahmatan lil alamin, sehingga semua stakeholder dan shareholders di bidang kesehatan tersebut menerima manfaatnya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya pasien, tidak hanya juga pemasok, industri farmasi, tidak hanya rumah sakit, namun manusianya yang melaksanakannya seperti dokter, perawat, dan pekerja administrasi lainnya itu harus menerima manfaat. Jadi perlu kajian ulang mengenai pelaksanaan BPJS ini menuju pelaksanaan yang rahmatan lil alamin. Ya, diaspora Indonesia ini yang saya pahami adalah ide brilian daripada tokoh diplomat kita, Bapak Dino Patijalal, yang dari informasi dari website itu kita bisa baca bahwa itu sudah diinisiasi sejak tahun 2012. Dan dengan usaha keras beliau bisa mengumpulkan seluruh diaspora di dunia untuk duduk bersama dan merumuskan hal-hal yang sifatnya membentuk sebuah organisasi yang bekerja secara internasional. Dan hebatnya diaspora Indonesia ini di bawah ide besar dari Bapak Dino Patijalal itu menggarap isu-isu internasional yang bertujuan untuk membangun negara ini dengan baik, terutama dari aspek diplomasi, kemudian di bidang hubungan internasional dengan
merangkum, mengumpulkan para pemerhati di luar negeri, para pebisnis, kemudian akademisi dan para praktisi, dan malah juga saya dengar kaum anak muda millennials yang juga menjadi sasaran dari diaspora ini. Dan ide-ide besar di sana dibahas melalui kajian-kajian ilmiah, dan mereka juga mempunyai lembaga riset tersendiri, dan outputnya nanti menjadi masukan yang baik bagi pemerintah. Seandainya masuk menjadi anggota legislatif, saya merasa perlu keberadaan diaspora Indonesia ini diberi payung hukum dalam bentuk sebuah undang-undang khusus yang menampung semua potensi sekaligus juga semua permasalahan dari diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, sehingga akan sangat memperkuat keberadaan partisipasi dari diaspora Indonesia di seluruh dunia ini dalam upayanya memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, tidak hanya dalam aspek sosial, tapi kita punya legalitas yang lebih kuat untuk mengatur segala sesuatunya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ada undang-undang khusus mengenai diaspora. Mengenai pendidikan dan kaitannya dengan diaspora, saya beranggapan bahwa memperbaiki bangsa ini yang terbaik itu caranya adalah melalui pendidikan. Jadi untuk memperbanyak anak-anak muda kita yang disekolahkan ke luar negeri, saya punya usul diaspora ini melalui tim ataupun organisasi-organisasi ataupun panitia-panitia yang dibentuk itu mencari anak-anak pintar Indonesia dan mentargetkan untuk memfasilitasi sampai bisa sekolah di luar negeri di universitas terbaik di sana. Kenapa? Karena pengalaman dan akses yang ada dari diaspora yang tersebar di seluruh dunia saat ini ke perguruan tinggi terbaik di dunia itu sangat besar potensinya, dan akan sangat membantu anak-anak pintar Indonesia tersebut untuk mencapai cita-citanya menjadi ilmuwan, menjadi seniman, ataupun menjadi praktisi dalam berbagai kehidupan bangsa ini. Dan bukan tidak mungkin pada saatnya nanti diaspora Indonesia ini akan melahirkan Nobel Prize pertama untuk Indonesia. Kenapa? Karena institusi yang akan melahirkan Nobel Prize itu menurut saya saat ini masih berada di luar negeri. Masih panjang perjalanan dari lembaga riset kita untuk mencapai sebuah prestasi bergengsi hadiah Nobel, terutama di bidang ilmu dan riset. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa harus ada undang-undang khusus yang dibikin untuk menampung semua potensi dan semua aspirasi dari diaspora ini, sekaligus juga melindungi diaspora. Jangan lupa itu, melindungi. Nah, kalau ada undang-undang tersebut, tentu negara berperan penting terhadap tiga hal tersebut. Ada potensi, ada partisipasi, kemudian ada lagi perlindungan terhadap diaspora ini. Nah, peranan pemerintah yang dalam garis besarnya seperti itu, untuk teknisnya barangkali harus ada kegiatan-kegiatan rutin yang diinisiasi entah melalui Kementerian Luar Negeri atau kementerian terkait, sehingga diaspora Indonesia yang berada di luar negeri ini diberi kesempatan, diberi ruang, dan diberi tempat untuk melakukan aktualisasi diri dan kemampuannya dalam rangka partisipasinya secara ikhlas untuk membangun Indonesia ini. Kita paham barangkali setelah kita berjuang banyak di seluruh negara, setelah berhasil, timbul rasa ingin berbagi. Nah, itulah potensi ini yang mestinya digarap oleh pemerintah dengan menyediakan sarananya, memberikan tempat dalam bentuk seminar-seminar, dalam bentuk workshop, dalam bentuk barangkali sarasehan, ataupun pertunjukan-pertunjukan seni, ataupun eksibisi teknologi yang semuanya sekarang kalaupun tidak bisa hadir fisik,
tentu bisa kita lakukan dengan menggunakan IT, dengan teleconference dan sebagainya. Namun dari semua itu tentu saja diharapkan pemerintah memberikan porsi perhatian yang sangat besar terhadap diaspora Indonesia yang berada di luar negeri ini, karena ini adalah cikal bakal semua pembaharu Indonesia ke depan nantinya.